Hai adik-adik yang di rumah, jumpa lagi kita dalam ibadah Mighty Kid Flash pada pagi hari ini. Nah, siapkan ya untuk kalian semua. Kalau sebentar kita berdoa, sebelum berdoa, ayo kita siapkan dulu. Yang pertama, siapkan hatimu, siapkan Alkitabnya. Yang kedua, apalagi kita harus berpakaian rapi. Berpakaian rapi ya, untuk datang berbuat bakti kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh santai-santai ibadah sama Tuhan. Yang keempat, kita ikuti kakak-kakak kita yang memimpin pujian. Kita ikuti kakak-kakak kita yang mau menyampaikan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan saat pagi hari ini. Ayo tutup matanya, kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, ibadah Mighty Kid Flash yang akan kami mulai Tuhan. Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menyertai ibadah kami, Tuhan memimpin ibadah kami. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Kak Ni. Halo Ruth Milka. Mau kemana nih? Mau ibadah Mighty Kids dong. Ya kan Iya Milka? dong. Kak Ni, Kak Ruth, udah ada yang nungguin tuh. Oh, halo adik-adik semua. adik-adik. Apa kabar? Sudah pada siap untuk ibadah Mighty Kids? Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ya, Kakak Ni yakin semua adik-adik sudah siap memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri yang masih duduk. Kita mau nyatakan kasih Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita. Yuk. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Sungguh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Sungguh indah. Lebih tinggi. Amat tinggi takkan teratasi. Amat dalam takkan terselami. Amat lebar takkan terselilingi. Sungguh indah dari awal. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Sungguh indah. Amat tinggi tak loncat teratasi. Amat dalam takkan amat lebar. Yuk siap muter. Sungguh indah. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu It's About Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about love in love from the Father of love. It's about hope
Nah adik-adik, jangan lupa lagu yang tadi It's About Love adalah kegiatan kita sepanjang bulan Juli ini. Dan diingat baik-baik, akan ada penilaian di tanggal 2 Agustus 2020. Jadi jangan lupa untuk minta tolong mama papahnya atau kakak-kakaknya rekamin adik-adik nyanyi dengan suara yang baik, dengan gerakan yang penuh semangat untuk kita guru-guru bisa menilai adik-adik ya. Oke, semangat. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar satu lagu baru yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Kita belajar sama-sama ya. disampaikan oleh guru-guru kita. Kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita, untuk bisa mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan refnya lagu ini sekali lagi. Nanti dengan kasih Kristus, Milka akan pimpin kita di dalam doa. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati guru yang akan memberikan sebagian dari firman-Mu ini. Juga berkati agar kami diberikan kesehatan dan kepintaran pada saat masa pandemi ini ya Tuhan. Tolong berkati kami berdoa, haleluya, amin.
Ya adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik. Gimana tadi pujiannya? Semuanya bersuka cita? Iya, puji nama Tuhan. Sebelumnya, kakak mengucapkan selamat datang buat adik-adik yang sudah naik kelas. Ya, dari kelas Tunas ke Matius, terus dari Matius ke Markus, dari Markus ke Lukas, dari Lukas ke Yohanes. Selamat datang buat kalian semuanya. Selamat bergabung dengan guru-guru pembimbing yang baru ya di kelas masing-masing. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah pernah dengar pasti kisah ini adik-adik. Adik-adik buka di Kerikmanya ya. Kerikma yang volume 31 di hari ke-26. Itu ceritanya tentang siapa ya? Tentang siapa adik-adik? Adik-adik yang tunas pernah dengar cerita tentang Bapak Yunus? Ya, hari ini kita dengarkan lagi ya. Kalau sudah pernah dengar, kita mau dengarkan lagi. Ya, di sini bacaan Alkitabnya di Kerikma itu salah ya adik-adik. Yang sebenarnya itu kita buka di Yunus, dari Yunus 1 sampai Yunus yang pasal keempat ya. Tetapi kita tidak membaca semuanya, kita hanya bahas beberapa saja dari ayat-ayat itu. Ya adik-adik yang sudah bisa membuka Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Kita sama-sama buka di Yunus 1. Ya, sudah ya. Di situ diceritakan bahwa pada suatu hari Tuhan tuh datang kepada Yunus. Tuhan meminta supaya Yunus pergi ke kota Niniwe. Kira-kira Yunus mau enggak ya adik-adik pergi ke kota itu? Yunus tidak mau adik-adik. Karena apa? Dia takut. Takut karena apa? Di kota itu, di kota Niniwe itu banyak orang yang berbuat dosa. Banyak orang yang jahat. Jadi belum ke sana Yunus sudah pikirannya macam-macam. Takut. Nanti kalau saya ke sana, nanti gimana ya? Terus mana saya harus disuruh memberitakan firman Tuhan lagi? Saya harus buat orang-orang di Niniwe itu semuanya bertobat. Kira-kira saya bisa enggak ya? Mungkin seperti itu ya adik-adik ya yang ada dalam pikirannya Yunus. Akhirnya singkat cerita Yunus mengubah planningnya. Apa yang Tuhan rencanakan buat dia rubah. Dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia akhirnya pergi naik kapal, dia pergi ke Tarsis. Di situ adik-adik boleh lihat di ayat yang ketiga ya. Dalam Yunus 1 ayat yang ketiga. Di situ akhirnya dia pergi ke Tarsis, tetapi di tengah perjalanan ketika dia naik kapal, adik-adik boleh lihat di situ apa yang terjadi. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut itu. Jadi kapal yang dinaikin sama Yunus itu, goncangannya ya adik-adik ya, mungkin membuat kapal yang dinaikkan itu seakan-akan mau tenggelam. Jadi orang-orang yang ada di situ, awak kapalnya, terus semua orang yang ada di kapal itu merasa takut. Ini kenapa ya? Kok bisa ya angin ini? Akhirnya di situ orang-orang berpikir kok Yunus ini turun ke dalam kapal, dia bisa tidur tenang, dia tidur nyenyak. Kenapa? Akhirnya beberapa awak kapal bertanya sama Yunus di situ. Dan sautnya Yunus, akhirnya dia berkata bahwa saya orang Ibrani. Dia bercerita dan akhirnya dia tahu bahwa Tuhan yang melakukan itu. Nah adik-adik, demikian juga dalam kehidupan kita. Banyak rencana yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan nggak mau taat. Sama seperti Yunus. Yunus tidak taat. Ketika Tuhan menyuruh dia ke Niniwe, dia tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Akhirnya apa yang Tuhan buat? Adik-adik yang di rumah, kita mau tahu ya, apa yang terjadi sama Yunus ya setelah itu? Yuk sama-sama semuanya adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita mau ikutin lagu berikut ini. Yunus
adik-adik, ketika Yunus berada di kapal itu, ketika angin ribut menggoncang kapal itu, dan akhirnya Yunus mengakui bahwa dia tidak taat pada Tuhan, akhirnya Yunus dibuang ke lautan. Dan apa yang terjadi seperti lagu tadi, Yunus berada di dalam perut ikan. Adik-adik bisa bayangin ya, ikan itu baunya amis sekali. Tapi Yunus ini bukan di luarnya, tetapi dia di dalam perut ikan. Adik-adik bisa bayangin, ikan itu makan apa kan, segala sesuatu masuk dalam perutnya, otomatis baunya amis sekali. Dan Yunus di dalam perut ikan, dia tidak bisa ngelihat cahaya sedikit aja, tidak bisa. Karena apa? Gelap, kegelapan. Nah seperti itu adik-adik. Kalau kita tidak mematuhi firman Tuhan, kalau kita tidak mematuhi misalnya papa mama kita, omongan papa mama kita, omongan guru-guru kita, berarti kita sudah menjadi anak yang tidak taat. Akhirnya kira-kira di situ Tuhan tolong Yunus atau tidak? Tuhan tolong Yunus dengan cara apa? Yunus dimuntahkan. Karena apa? Karena Yunus belajar mengerti bahwa maksud Tuhan itu atas dia baik. Beberapa hal yang boleh kita ambil adik-adik ya di dalam cerita ini, yaitu satu, ketika Yunus sadar bahwa dia selama dia di dalam perut ikan 3 hari 3 malam itu, dia sadar bahwa dia sudah tidak taat sama Tuhan. Jadinya dia berusaha untuk bertobat. Nah, ketika dia bertobat, dia belajar mengucap syukur kembali sama Tuhan. Yang kedua, Yunus ketika dia bertobat, dia belajar untuk merendahkan hati. Dia belajar untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa dia bukan siapa-siapa kalau tidak ada Tuhan ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apa yang kita bisa ambil dari makna firman Tuhan pagi hari ini? Yaitu Yunus kembali mau diatur sama Tuhan. Kalau tadi dia tidak mau diatur sama Tuhan, dia tidak mau taat, dia tidak mau denger-dengeran sama Tuhan. Tetapi ini dia kembali mau diatur sama Tuhan, dia mau ikut apa maunya Tuhan. Sampai akhirnya dia dimuntahkan dan Tuhan tolong ya dengan cara itu. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik di lingkungan sekolah, ataupun mungkin sekarang di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar tetangga adik-adik, atau adik-adik di lingkungan pertemanan adik-adik ada jengkel sama teman-teman adik. Terus adik-adik tuh berpikir seperti ini, Tuhan kenapa ya teman saya ini misalnya si Tono adik-adik. Si Tono ini bikin saya jengkel sekali Tuhan. Susah sekali saya mau mengampuni. Tapi adik-adik belajar berdoa, Tuhan saya mau belajar mengampuni. Nah seperti itu ya. Contoh lain lagi, misalnya adik-adik minta seperti ini, Tuhan buat saya sabar Tuhan. Nah tapi adik-adik kadang-kadang Tuhan tuh menghadapkan kita tuh tidak langsung kita sabar jadi orang, tidak. Kadang Tuhan kasih kita teman-teman yang nguji kesabaran kita. Nah di situ berarti doa kita dijawab sama Tuhan. Karena apa? Dengan ujian-ujian itu Tuhan ngajarin kita untuk lebih sabar lagi. Dengan ujian itu Tuhan ngajarin untuk kita lebih taat, untuk lebih mau enggak kita ini taat untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita ya, seperti itu. Ya adik-adik, saat ini kita semua tahu ya apa yang kita hadapi. Dunia bukan hanya untuk kota kita saja, tetapi dunia ini lagi menghadapi virus itu adik-adik, tetapi kita mau belajar taat. Taatnya bagaimana? Mungkin kita tidak bisa keluar bebas keluar rumah. Kita tidak bisa beraktivitas sekolah lagi atau bermain bersama tetangga di sekitar kita. Tetapi apa yang kita mau belajar dari firman ini, kita mau taat untuk apa? Taat tetap, tambah rajin, tambah sering membaca firman, tambah sering berdoa. Taatnya seperti itu. Karena apa? Tuhan mau ketika saat-saat seperti ini kita lebih lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Adik-adik ya, adik-adik kalau di rumah misalnya ada papa mamanya yang tidak bekerja, ajak mereka. Kalau mungkin mereka lupa, adik-adik ingatkan. Karena di situ tugas adik-adik juga. Seperti Yunus tadi, Yunus disuruh mengingatkan orang-orang di Niniwe agar orang-orang di Niniwe bisa diselamatkan. Demikian juga adik-adik. Adik-adik di rumah juga harus mengingatkan adiknya, mengingatkan kakaknya, mengingatkan orang tuanya untuk ayo ajak berdoa sama-sama. Ayo Pak, Ma, Koko atau kakak atau Titi atau adik, ayo kita doa sama-sama, kita bersekutu, berdoa sama-sama. Adik-adik, kalau biasanya mungkin kita berdoanya sendiri-sendiri,
Tetapi saat ini kita mau belajar doanya sama-sama. Sediakan waktu. Lebih banyak lagi sediakan waktu buat Tuhan ya adik-adik. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau terhadap kehidupan Yunus, supaya orang-orang di Niniwe itu semuanya bertobat. Dan Yunus mengerti maksud Tuhan, akhirnya dia pergi. Ketika Tuhan datang kedua kalinya lagi pada Yunus, Yunus mau taat. Dia tidak seperti tidak seperti waktu Tuhan datang awalnya, dia tidak mau mendengarkan kata-katanya Tuhan. Tetapi saat Tuhan datang kedua kalinya, dia mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga orang-orang di Niniwe semuanya bertobat. Ketika orang-orang di Niniwe semuanya meminta ampun kepada Tuhan, mereka ambil doa puasa seperti yang Yunus minta kepada mereka. Ya, adik-adik juga bisa ambil doa puasa. Kalau adik-adik mau puasa, misalnya adik-adik belum bisa puasa full, enggak apa-apa. Adik-adik mau ambil yang berapa jam, boleh, silakan. Tapi ingat, puasanya bukan puasa diet ya adik-adik ya. Ketika kita puasa, kita belajar menyerahkan benar-benar Tuhan maunya apa sih dari hidup kita. Kita mau belajar, kita isi puasa kita itu dengan apa? Dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Terus kita baca firman, mungkin kita dengerin lagi khotbah-khotbah Bapak Gembala yang sudah pernah disiarkan di YouTube. Kita mau buka-buka lagi, kita dengerin khotbahnya mungkin supaya kita tidak lupa, kita catat ya. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Buat adik-adik yang mungkin punya pergumulan atas orang tuanya, yang orang tuanya mungkin masih belum percaya, mari adik-adik, saat pagi hari ini kita mau sama-sama, kita bawa semua pergumulan kita mau berdoa buat bangsa kita mau berdoa buat daerah kita di tempat ini, kita mau berdoa buat orang tua kita yang belum percaya, atau engkong kita, atau mungkin emak kita yang belum percaya. Kita mau doakan buat mereka agar mereka boleh mengerti bahwa ini nih kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Berarti saya juga ini punya target, harus orang tua saya harus ikut Tuhan, harus percaya sama Tuhan Yesus. Engkong saya harus percaya sama Tuhan Yesus, seperti itu ya. Kalau engkong emaknya atau papa mamanya sudah percaya, kita mau mereka lebih taat lagi di dalam Tuhan. Seperti Kerikma saat ini, seperti firman Tuhan minggu ini, yaitu Tuhan minta kita untuk taat. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mau mendoakan untuk bangsa kita, untuk semua pergumulan kita adik-adik. Saat ini kakak menyediakan waktu buat kalian. Mari letakkan tangan kalian di dada kalian. Kalian mau ungkapkan semua apa yang menjadi pergumulan kalian. Saat ini mari kalian berdoa buat keluarga kalian, siapapun yang ada dalam pikiran kalian saat ini. Buat keluarga kalian yang belum percaya, sebut nama mereka. Sebut nama mereka, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau keluarga saya ini percaya sama Tuhan Yesus. Sebut nama mereka dan doakan mereka. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Adik-adik, mari kita sama-sama satukan hati kita, satukan pikiran kita. Sama-sama kita bergandengan tangan melalui rohani kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan doa-doa kita. Bapa yang baik, saat pagi hari ini, kami ya Tuhan, anak-anak-Mu datang kembali menghampiri hadirat-Mu. Engkau tahu apa yang dihadapi dunia ini ya Bapa. Kami hanya bisa berlari kepadamu Yesus. Kami hanya bisa datang kepadamu ya Bapa, meminta pertolongan-Mu Tuhan. Agar Kau tolong kami ya Tuhan. Agar Kau turut bekerja Tuhan atas kehidupan kami ya Bapa. Saat pagi hari ini kami sebagai guru-guru tidak pernah tahu apa yang menjadi pergumulan adik-adik kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga mereka yang belum percaya akan Engkau Yesus. Tetapi biarlah Kau pakai anak-anak ini, Kau pakai adik-adik kami ini Tuhan. Agar mereka berani untuk memberitakan firman-Mu. Agar mereka berani Tuhan untuk mengenal, memperkenalkan Engkau Tuhan kepada keluarga mereka yang belum percaya kepadamu Yesus. Bahkan saat pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, untuk bangsa-bangsa yang lain juga ya Tuhan. Kau angkat kiranya virus itu ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Yesus. Engkau Allah kami, Engkau yang menjadi kubu pertahanan kami ya Bapa. Hanya Engkau yang bisa membentengi kami, melingkupi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami dilewatkan Tuhan, dijauhkan dari virus itu ya Bapa. Engkau yang memproteksi kami ya Yesus.
Mari ya Bapa, mungkin orang tua kami yang masih tetap beraktivitas di luar, di lapangan Tuhan, ataupun di kantor Tuhan. Mereka yang masih bertemu dengan masyarakat Tuhan. Mari Kau tetap proteksi orang tua kami, keluarga kami ya Yesus. Engkau lindungi Tuhan, Engkau yang menjaga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kau tolong Bapak Presiden kami, Kau tolong Tuhan, semua Tuhan, deretan Tuhan, keamanan Tuhan yang ada di bangsa kami. Kau tolong Tuhan, bahkan Tuhan daerah kami di Pulau Lombok ini, berikan kesadaran Tuhan bagi masyarakat yang ada Tuhan. Khususnya di Pulau Lombok ini Tuhan, Kau tahu kami saat ini dalam zona merah Tuhan. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong Tuhan. Kami meminta agar masyarakat Pulau Lombok Tuhan punya kesadaran yang tinggi Tuhan. Bisa melakukan protokol yang sudah Tuhan diperintahkan oleh pemerintah Tuhan. Mereka boleh menerapkan protokol itu Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Tidak menyepelekan Tuhan hal yang kecil sekalipun Tuhan untuk protokol itu ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau tolong papa mama kami dalam tugas pekerjaan mereka Tuhan. Kau juga tolong Tuhan anak-anak Mike Tikit Tuhan. Kau pimpin dan berkati mereka dalam setiap tugas yang dilakukan secara daring Tuhan dari sekolah. Kau berikan mereka hikmat daripadamu, kepintaran daripadamu Tuhan, untuk mengerti setiap pembelajaran yang diberikan Yesus. Bahkan Kau tolong guru-guru sekolah minggu juga ya Tuhan. Engkau yang tetap menjaga guru-guru yang tetap beraktivitas bekerja. Kau tetap juga proteksi dan jaga ya Yesus. Kau juga tolong Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan di gereja GPDI Mataram ini. Kau tetap proteksi dan jaga Tuhan, lindungi ya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang di surga. Firman-Mu mengajarkan kami untuk taat Tuhan di dalam Engkau. Bantu kami tetap taat Tuhan. Walaupun kami tidak pernah beribadah secara langsung, tetapi ibadah kami secara online Tuhan. Tetapi kami mau belajar taat Tuhan. Karena mata-Mu tidak pernah tertutup Tuhan. Mata-Mu tetap melihat ke arah kami Tuhan. Ketika kami benar-benar sungguh-sungguh Tuhan, bersatu hati berdoa Tuhan, umat-Mu Tuhan menaikkan doa-doa Tuhan, agar Engkau menjawab Tuhan doa-doa kami ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Tuhan. Untuk minggu-minggu berikutnya, Kau tetap tolong, Kau tetap jamah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Lawatan-Mu tetap terjadi walaupun kami beribadah di rumah ya Tuhan. Kami boleh tetap merasakan lawatan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Dan ini Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar, ajarkan kami untuk melakukannya ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ucapkan Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan peraskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, cukup sekian firman kita dan ibadah Mike Tikit kita minggu ini. Sampai jumpa di ibadah Mike Tikit minggu depan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.